wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puja-puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad dan kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Salam sejahtera kepada seluruh para ulama-ulama, kepada seluruh guru-guru, para seluruh ustaz-ustaz, dan kepada seluruh handai tolan yang semuanya berjuang di dalam menegakkan agama Allah. Yang kami muliakan kepada Bapak Reje Kampung Arul Kumer, baik Arul Kumer Induk, Timur dan Barat, Utara dan Selatan, beserta seluruh aparat desanya yang tidak mungkin kita sebut satu persatu, bukan di dalam makna mengurangi rasa hormat kami. Kemudian yang kami muliakan kepada Bapak Imam Kampung Arul Kumer, baik Arul Kumer Induk, Timur dan Barat, Utara dan Selatan, beserta seluruh alim ulamanya. Di sini juga tidak mungkin kita sebut satu persatu, apalagi kita tidak tahu namanya. Dan yang sangat kami muliakan dan yang sangat kami banggakan kepada seluruh hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, dan yang sangat kami banggakan kepada seluruh adik-adik kami yang hadir dan ikut serta ke lapangan ini di dalam memeriahkan hari kemenangan ini. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah riwayat dijelaskan di mana ketika Allah membangkitkan orang-orang dari alam kubur, kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar, jarak kepalanya dengan matahari itu sekira-kira 2 jengkal. Jadi kalau di tengah lapangan yang seperti ini kita tidak tahan, bagaimana kita akan menahan ketika kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi mudah-mudahan hari ini kita dijemur oleh matahari, otak kita meleleh dengan matahari. Semoga matahari ini kelak akan menjadi saksi untuk kita masyarakat Arul Kumer ini khususnya. Semoga kelak di padang mahsyar kita mendapat perlindungan daripada Allah, karena ketika melaksanakan salat Idul Fitri kali ini kita dijemur oleh matahari. Amin, amin. Jadi kira alasan melipora eta ketik rumah minah ke bodoh. Jadi murung-murung kita korang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dimaklumi, Idul Fitri tepatnya pada tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah ini, banyak orang menerjemahkan ada yang dikenal dengan namanya Hari Raya. Jadi kalau memaknakan secara bahasa, Hari Raya itu maknanya hari bergembira, hari bersenang-senang. Ada yang berbahagia karena sudah bebas bisa makan dan minum. Ada yang berbahagia karena berkumpul dengan keluarganya. Ada yang berbahagia karena mampu membeli dan mengganti baju baru. Ada ibu-ibu ada gerak-gerik nanti ini telpungnya mokok tu lekat ibu dunia karena berkelas baju ayu. Nanti meh lekoh ni dapat telpungnya. Naga ni print pakai baju ayu, tinggi tepi kena mutang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Idul Fitri yang dimaksud, hari berbahagia yang dimaksud di sini adalah bagi orang-orang yang sukses di dalam menjalankan ujian selama sebulan penuh. Bagi mereka itulah berlaku yang namanya Idul Fitri
dengan bahasa kita ini kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Jadi kalau di dalam pelajaran makna kembali di sini itu menunjukkan awal mulanya kita berada di dalam kesucian itu. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dia dalam keadaan suci, tidak berdosa dia. Biar dia anak penjahat, biar pi papai bajingan, anak yang lahir itu tetap bersih daripada dosa. Biar pi anak ni orang Kristen, kira-kira karena orang Kristen begitu lahir sebelum dia balik kemudian dia meninggal, apakah dia dimasukkan ke dalam neraka? Tidak. Sama seperti anak orang Islam sebelum balik meninggal, dia kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Jadi kalau anak yang lahir itu dalam keadaan suci, fa'abawaihi yuhawidanihi, maka bapaknya lah, ibu bapaknya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi. Au yumajisanu, ataupun menjadikan anak itu menjadi orang Majusi. Au yunasirani, atau menjadikan anaknya menjadi orang Nasrani, tergantung kepada ayah bundanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi kemungkinan kita tahana ketimbang anak di lagu selain di lagu itu kayak ngon lagu nama itu no. Kemungkinan kita nong anakku lagu selain di perangi ngon ku perangi dina itu no. Al-walidaini madrasatul ula, dua orang tua itu tempat belajar yang pertama untuk anak-anak. Uni akan maghrib amainai nonton anak itu pasti leknoyang. Iwan bulan puasa jemameh repek bibiri gerpa mangan germinum wemu goreng keruan umahi, maka itu akan dicontoh oleh anaknya. Dan kebiasaannya puasa itu kalau tidak dilatih dari semenjak dini sampai dia tua, dia nggak bisa berpuasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena hal yang demikian, agar pembicaraan kita ini berhubungan, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita berbicara atau mengulang kaji tentang hubungan seorang anak dengan orang tuanya atau kewajiban orang tua terhadap anak. Speaker ini ngeralu keras tuh kali tapi. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu orang Islam balik sampai umurnya, mereka menjadi orang-orang mukallaf, diberatkan hukum, wajib sembahyang, wajib puasa, dan wajib lagi yang lain-lainnya. Ketika mereka meninggalkan perintah kewajiban ini, maka tinta yang putih itu akan berganti menjadi tinta yang hitam. Dan apabila seseorang itu kembali kepada Allah dengan membawa tinta yang hitam, maka sungguh tiada keselamatan bagi orang ini. Sehingga kasih sayang Allah bagi orang Islam, bagi umat Muhammad, diadakannya puasa pada bulan Ramadan sebagai air pembersih daripada sekalian dosa-dosanya. Sehingga sayang sekali bagi orang yang memasuki bulan Ramadan tetapi tidak mempergunakan kesempatan itu. Dene ika jema bedene kotek mudapat urumui mudemurumui ipasuhi bedene. Tapi ke kambing
trewe kedua. Kalau orang yang memang hatinya bersih, mereka menunggu kedatangan Ramadan itu. Tapi bagi orang yang tertutup mata hatinya, Ramadan dengan bulan yang lain ya sama saja itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hal yang demikian, masalah ubudiyah itu pertama itu menjadi kewajiban bagi orang tuanya untuk mendidik anak-anaknya itu. Tanamkan di dalam hati anak-anak kita itu tentang masalah ilmu keagamaan. Alimu auladukum fa innahu yakhluquna li zamanin ghairi zamnikum. Ajari dan didiklah anak-anakmu, karena sesungguhnya mereka akan dijadikan buat menghadapi suatu masa yang bukan masamu lagi. Bahasai generasi penerus bangsa. Maka kemajuan kampung Arukumerni tergantung kepada didikan orang tuanya. Kehancuran kampung Arukumerni itu terletak pada tangan pemuda dan pemudi sekarang, tergantung bagaimana orang tuanya menyetaknya. Mata yastaqim dhillu wal audu a'waju. Kapan bayang-bayang itu bisa lurus kalau batangnya bengkok? Guna lo kekanak dengan rajin semiang amai kemasnya. Guna lo mereka kanak ni merapasa kamai pikir pernah melapi wan bulan Ramadan. Ibaratnya anak itu merupakan bayang-bayang, sedangkan orang tuanya merupakan batangnya. Jadi secara tidak langsung, walaupun gertangku hari awah nasihata, gerak kelakuan kita itu akan diperhatikan oleh anak-anak kita, kemudian akan dia ikuti. Maka hati-hatilah bergerak dan berbicara di depan anak-anak kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merupakan menjadi satu kewajiban bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Untuk mendidik anak-anaknya sehingga dianjurkan ketika seseorang ini berada di dalam rahim ibunya, dianjurkan kepada ayahnya untuk kuat di dalam belajar, kuat di dalam beribadah. Juga dianjurkan kepada bundanya untuk mendirikan ibadah dan kuat di dalam belajar, agar menjadikan otak anak ini menjadi otak yang bersih. Ini ngandung we tengah benema, tapi we buatin pedor, berarti inilah si jarikan. Begitu lahir anak ini, muka matai yengone yang pertama sekali dilihatnya ayah dan bundanya, maka dia akan merekam itu apa ucapan dan kelakuan ayah bundanya. Maka kalau kita orang Islam nampakkan di hadapan ayah, di hadapan anak-anak kita itu ucapan-ucapan yang islami, perbanyaklah bersalawat, perbanyaklah istighfar di hadapan anak-anak kita itu. Secara tidak langsung, lambat laun anak itu akan mengikutinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dididik anak ini, maka kita tidak akan bisa mengharapkan balasan kasih sayang daripada anak itu. Karena gerpane we kuna melejerokin jembatun. Kegera kita didik. Kalau kita didik hari kucek ini berarti dia sudah tahu dia bagaimana perjuangan orang tuanya terhadap dirinya itu. Ngaran nilai-nilai agama yuanate ni anak tu, baru anak teni merap taat dan patuh kin kita. Anak teni anak kecukang karena wi kosong, memori kosong. Jadi man hafara hufratan waqa'a fiha, siapa yang menggali lubang dia yang jatuh ke dalamnya. Ku anak tu kita ajar buat gerjero wayang kita mulai buat nih tes mau praktekin kitanya. Ku anak tu kita ajar nilat ayat kita mulai latih. Ya anak tu kita nyarut